Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Yuni Anissa Widianti dengan NPM 008, mahasiswa aktif semester 4 di Pendidikan Biologi Universitas Tidar. Nah, sebelum lanjut ke materi yang akan saya bawakan, saya ada satu fakta penting mengenai gizi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan masalah gizi yang beragam. Nah, menurut penelitian, ini menyebutkan bahwa masalah gizi di Indonesia itu cenderung meningkat. Tidak seperti beberapa negara ASEAN lain seperti Malaysia atau Thailand. Nah, teman-teman tahu tidak bahwa menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perkembangan masalah gizi di Indonesia ini dikelompokkan menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah A, yang kedua adalah menurunnya kadar tiroid di dalam tubuh, dan yang ketiga adalah anemia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengemukakan bahan makanan apa saja yang dikonsumsi selama 1 hari dan menghitung kalori yang dikonsumsi. Jadi, here we go. Nah, yang pertama adalah bahan makanan yang dikonsumsi. Di sini akan dipaparkan bahwa ada beberapa bahan makanan yang dikonsumsi dalam 3 kali waktu makan dalam sehari. Oke teman-teman, jadi yang akan kita hitung dalam bahan konsumsi adalah kalori, karbohidrat, lemak, protein, zat besi, vitamin A, vitamin C, fosfor, dan kalsium. Di sini ada bahan makanan yang dikonsumsi pada saat sarapan. Oke, masih dengan perhitungan gizi yang sama, di sini ada waktu makan siang dan makan malam. Dikemukakan ada beberapa bahan makanan yang dikonsumsi dan jumlah gizi yang dikandungnya. Baik, selanjutnya adalah perhitungan dari kandungan bahan gizi yang dimakan. Yang pertama kalori, sebanyak 1141 kalori, karbohidrat 208 gram, lemak 141 gram, protein 156 gram, besi 0,1 gram, vitamin A 0,1 gram, vitamin C 0,2 gram, fosfor 1,3 gram, dan kalsium hampir 2 gram. Nah, kali ini masuk di analisis data serta perhitungan dari hasil pengamatan. Di bagian ini, sistematikanya adalah menjawab soal yang telah tersedia. Soal yang pertama adalah berapa kalori yang diperlukan oleh tubuh setiap harinya. Jadi di sini dijawab bahwa kebutuhan kalori setiap orang itu tergantung dengan kegiatan yang mereka lakukan. Nah, rata-rata kebutuhan kalori pada setiap orang pada wanita itu 1.600 ya 2.400 kalori, sementara pada pria itu 2.000 sampai 3.000 kalori per hari. Nah, jika diterapkan pada kegiatan yang saya lakukan dengan berat badan yang saya punya, maka kalori itu dapat dihitung dengan rumus AMB sama dengan 0,9 kilokalori dikali berat badan dikali 24 jam. Nah, kebutuhan kalori itu adalah variabel aktivitas dikali AMB yang telah dihitung. Nah, dalam menentukan variabel aktivitas yang kita lakukan, ada 3 kategori. Yang pertama adalah ringan dengan konstanta 1,55, sedang 1,7, dan berat yaitu 2. Jika dihitung, maka AMB sama dengan 0,9 dikali berat badan yaitu 50 kilo dikali 24 jam, maka dihasilkan 1080 kalori. Dan kebutuhan kalori yang saya alami yaitu variabel aktivitasnya yaitu sedang 1,7 dikali AMB yang telah dihitung yaitu 1080. Maka kalori yang saya butuhkan adalah 1836 kalori. Beranjak ke pertanyaan kedua yaitu apakah sama kebutuhan kalori antara orang yang bekerja berat dengan orang yang bekerja ringan? Jawabannya adalah tidak. Karena pada penggolongannya ada 3 variabel kegiatan. Yang pertama ringan dengan konstanta 1,55, sedang dengan konstanta 1,7, dan berat dengan konstanta 2. Nah, kategori inilah yang memicu banyak sedikitnya kalori yang dibutuhkan seseorang. Dengan kata lain, semakin besar aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak juga kalori yang dibutuhkan.
Menjawab pertanyaan ketiga mengenai mengapa setiap orang perlu mengkonsumsi makanan yang seimbang, di sini dikemukakan 5 poin mengapa makan seimbang itu penting bagi tubuh. Yang pertama, membekali tubuh dengan zat dan nutrien yang cukup, mengurangi resiko terkena penyakit, memberikan kesehatan mental dan fisik yang stabil, meningkatkan kebugaran tubuh, dan yang terakhir adalah membantu mengurangi peluang terjadinya obesitas. Nah, kemudian pertanyaan keempat adalah, apakah yang harus dilakukan jika menu yang kita makan setiap harinya itu melebihi dari menu yang dianjurkan? Yang pertama, kita harus berusaha untuk makan seimbang, menghindari makanan olahan, memperbanyak konsumsi sayuran hijau, membuat jurnal makanan agar makanan yang kita konsumsi itu lebih tertata, menetapkan batas sehat, dan yang terakhir adalah jangan membiarkan tubuh kita makan terlalu kenyang atau terlalu lapar. Oke, pembahasan selanjutnya adalah penerapan dari makan kecukupan gizi. Nah, teman-teman, kecukupan gizi dari setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari umur, berat badan, serta pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan penyusunan menu seimbang dalam keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Nah, makanan yang bergizi tidak harus mahal ya, tetapi setiap keluarga dapat menyesuaikan menu sehari-hari dengan biaya hidup meskipun terbatas. Dari 3 poin penjelasan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut. Baiklah teman-teman, maka kesimpulan yang dapat saya tarik yang pertama adalah gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, gizi adalah suatu zat yang ada pada makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, serta mineral. Dan yang terakhir adalah setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda dari kelompok usia tertentu. Karena itu, setiap usia memiliki porsi makanan yang berbeda pula. Semakin banyak pekerjaan atau semakin besar pekerjaan yang dilakukan, maka semakin banyak pula kalori yang dibutuhkan. Dan sebelum saya tutup, ada satu quotes dari Alexis Carrel. Beliau berkata bahwa if the doctor of today does not become the dietitian of tomorrow, the dietitian of today will become the doctor of tomorrow. Seperti itu. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya, salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.